Oke, halo Sobat Bepom, kembali lagi di Pondasi, podcast informasi dan edukasi seputar obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik bersama saya, Naufal. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas topik yang serius, aktual, dan sangat penting dengan tema bahaya obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Nah, di era sekarang ini kita mulai shifting generasi-generasi muda, the trend back to nature. Jadi orang-orang pada beralih ke jamu dan produk herbal karena dianggap lebih aman, alami, dan nggak ada efek sampingnya. Tapi beneran nggak sih obat jamu dan produk herbal ini lebih aman dari obat-obat yang ada sebelumnya? Nah, misal orang minum jamu pegelinu, badan langsung enteng, nyeri hilang, tidur nyenyak, langsung cesplong setelah minum obat, keluhan-keluhan semua itu hilang. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian langsung asam lambung naik, hipertensi, dan keluhan-keluhan lainnya. Nah, setelah diperiksa, biasanya jamu yang seperti itu mengandung bahan kimia obat atau BKO. Ini bukan cerita fiksi, tidak terjadi di kota-kota besar saja, tapi di seluruh pelosok di penjuru Indonesia. Bahkan penjualannya masif di marketplace dan media sosial. Nah, untuk membahas tentang obat bahan alam dan bahan kimia obat ini, kita sudah hadirkan narasumber dari pakarnya langsung, Bapak Purnama Dwi Citistianto, dari tim kerja pengawasan keamanan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM nih. Halo Mas Noval, sahabat Bepom, senang bisa di podcast ini ya. Oke, selamat datang juga kepada Pak Pur. Nah, ini kita sebelum bahas lebih jauh tentang materi kita ini menarik ini. Mungkin dari bidangnya Bapak sendiri terkait obat bahan alam. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya Pak. Obat bahan alam ini apa dan mungkin nanti bisa kita bawa pembahasannya ke bahan kimia obat gitu. Apa itu obat bahan alam Pak? Jadi kalau kita tahu ya obat bahan alam kan dulu namanya obat tradisional nih, Mas Noval. Jadi kalau kita lihat definisinya gitu ya, obat bahan alam itu adalah bahan atau ramuan ya yang berasal dari hewan, tumbuhan, ya mineral atau jasad renik nih gitu ya. Kemudian yang digunakan secara turun-menurun ya atau dibuktikan keamanan khasiatnya gitu ya untuk melakukan pencegahan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Jadi obat bahan alam tuh definisinya itu gitu ya. Tapi ada yang menarik nih. Obat bahan alam itu sebenarnya kalau di Indonesia itu juga dari proses banyak akulturasi itu Mas. Jadi memang back to nature kan dulu ya, sekarang kan trennya shifting gitu ya, tadi Mas Noval bilang bahwa udah berubah gitu ya. Nah, obat bahan alam di Indonesia ini sebenarnya dipengaruhi 3 gitu ya. Jadi ada dari budaya India, China sama Arab. Nah, itulah jadi obat bahan alam kita nih gitu yang kita bisa ketahui saat ini gitu. Berarti memang dari jamu ini memang ada muatan budaya ya, itu bukan hanya dari kesehatan saja tapi ada akulturasi budaya dari Cina, dari luar, dari Arab, dari luar. Nah, terkait dengan obat bahan alam ini, ada embel-embel di belakang obat bahan alam mengandung bahan kimia obat. Nah, bahan kimia obat ini apa? Apakah memang obat bahan alam ini terdapat bahan kimianya atau bagaimana ini maksudnya, Pak? Enggak ya gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan definisi tadi gitu kan ya, dia berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik atau mineral. Sebenarnya itu bukan bahan kimia obat gitu ya. Kalau bahan kimia obat itu sebetulnya adalah sintetis Mas gitu ya. Sintetis ya. Memang awalnya itu bisa dari alam gitu ya. Tapi itu diisolasi gitu ya, kemudian disintesis menjadi satu senyawa murni yang memang memiliki suatu efek khasiat sebagai obat. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ada tuh di obat bahan alam karena udah berbeda secara definisinya gitu. Berarti kalau memang sesuai namanya obat bahan alam itu secara kandungan itu memang kita ambil dari alam, dari mineral, dari dari tumbuhan dan lain-lain. Sedangkan bahan kimia obat ini adalah suatu komoditi yang berbeda. Dia tidak mungkin berasal dari alam juga, tapi kandungannya tidak boleh ada dalam obat bahan alam. Iya, jadi dia sintetis tuh Mas. Jadi udah disintetis akhirnya dibuat secara kimia, ada reaksi-reaksi yang menjadikan dia senyawa berkhasiat. Nah, berarti karena memang kandungannya itu tidak boleh ada dalam jamu, terus katakanlah saya Pak, saya nih demam gitu, saya minum obat kimia, paracetamol gitu katakanlah. Tapi kemudian saya merasa paracetamol ini kurang, lewatlah ada ibu-ibu jamu nih, saya minum jamu. Karena saya merasa tenggorokan saya nggak enak juga, saya beli beras kencur. Nah,
bagaimana kalau kita mengkonsumsi kedua produk tersebut dalam jangka waktu yang berdekat? Apakah itu berarti saya mengkonsumsi obat bahan alam dari beras kencur dengan bahan kimia obat gitu? Apakah keduanya itu memiliki efek yang dengan adanya konsumsi dalam waktu yang berdekatan gitu? Oke, jadi kalau demam gitu ya, minum paracetamol itu kan memang paracetamol itu digunakan untuk antipiretik gitu ya, menurunkan gitu ya. Itu udah ada tuh klaimnya, khasiatnya gitu ya. Nah kemudian jamu gitu ya, jamu kan sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa jamu itu bisa digunakan untuk meningkatkan gitu ya, pemeliharaan kesehatan gitu ya, pengobatan jika dia mempunyai uji klinisnya. Artinya ketika memang diminum bersamaan itu harus dipastikan bahwa kita harus melihat bahwa obat tersebut tidak akan menyebabkan suatu efek gitu ya. Kalau kalau Mas Noval beli di warung kan sebenarnya udah ada tuh ya aturan pakai ya paracetamol gitu ya, 500 miligram dosisnya misalkan 3 kali sehari itu kan jelas gitu ya. Nah kalau jamu kan sebetulnya ada juga yang bentuk kemasan, di situ ada aturan pakainya. Ya artinya ketika tadi kembalikan kalau minumnya terpisah pasti Mas Noval minum obat gitu ya atas rekomendasi dokter gitu ya. Nah kalau jamu kan bisa kita beli di ibu-ibu jamu gitu ya. Nah itu silakan gitu ya, tapi juga diminum sesuai aturan pakai gitu ya. Artinya yang bahaya itu sebetulnya ketika paracetamol tadi dimasukkan ke dalam jamu gitu. Karena kata Mas Novel kan nggak akan tahu tuh ya dosisnya berapa gitu ya. Kalau beli obat paracetamol kan kelihatan di situ ya, Betul. 500 miligram gitu ya. Kalau di jamu nggak tahu, jangan-jangan dosisnya nggak terukur. Nah kalau nggak terukur kan efek sampingnya ada. Namanya suatu obat kimia gitu ya. Jamu aja pun ada efek sampingnya ya. Apalagi obat kimia yang dibuat secara sintetik dan sudah ada itu juga ada efeknya. Nah itu yang bahaya sebetulnya Mas Noval. Kalau kita langsung meminum jamu yang ada BKO-nya. Oke, berarti kalau misalnya kita dalam kasus seperti saya tadi, kita konsumsi sesuai dengan porsinya masing-masing, jamunya seberapa, sesuai dosis, paracetamolnya juga ada dosisnya tersendiri, itu nggak apa-apa. Tapi yang berarti yang kita perlu bawa garis bawahi di sini adalah larangan memasukkan bahan kimia obat ke dalam obat bahan alam atau jamu itu tadi kan, Pak? Betul. Oke. Nah, berarti memang ada interaksi yang berbeda ketika bahan kimia obat itu dicampur di obat bahan alam. Ya, Nah, ya. berarti tadi kita ada cespleng gitu. Kadang beberapa obat bahan alam itu kita minum itu langsung terasa. Jadi saya pegel gitu. Habis aktivitas berat nih seharian gitu. Minum jamu gitu. Karena setelah minum jamu saya merasa badan langsung seger nih. Nah, itu denger-denger sih ada bahan kimia obatnya. Emang kalau misalnya jamu biasa tuh nggak bisa cespleng gitu ya, Pak? Ya, ini Mas Noval. Jadi kalau kita bicara lagi dengan obat bahan alam ya, itu sebenarnya kan ada tiga kategori ya. Jamu, obat herbal standar, sama fitofarmaka. Ya kalau jamu itu sesuai dengan definisi yang tadi tuh digunakan secara turun menurun. Artinya dari zaman nenek moyang kita tuh ya, akulturasi budaya yang tadi disampaikan juga ada gitu ya. Nah kemudian ada obat herbal standar. Obat herbal standar itu dia sudah mengalami uji praklinis gitu ya. Jadi itu sudah dilakukan di hewan gitu ya dan memiliki khasiat sebatas di hewan gitu ya. Kemudian ada fitofarmaka. Nah kalau fitofarmaka tuh kita udah uji klinis tuh ke manusia gitu ya dengan suatu kriteria inklusi, eksklusi gitu ya yang udah ditentukan dan itu dapat klaim gitu ya khasiatnya sesuai gitu. Nah, kalau jamu kan sebenarnya turun menurun gitu ya. Sama kayak kita filosofinya herbal gitu ya. Herbal itu kan tumbuh ya, dia butuh disiram, kemudian dia akan tumbuh dari akar ya menjadi batang, kemudian daun. Itu suatu proses. Begitu juga harusnya kita minum jamu, Mas Noval. Artinya jamu itu tidak instan gitu ya. Jamu itu tidak instan. Dia memelihara, menambahkan lama-lama merawat kondisi organ kita gitu. Nah, kalau terasa cespleng waspada gitu ya. Apalagi di jamu tuh waspada. Jangan-jangan bukan jamu nih gitu ya. Jangan-jangan ada bahan kimia obatnya gitu kan itu yang sebenarnya membahayakan ya. Ketika kita memang perlu waspada, kita perlu curiga ketika kita minum jamu gitu ya. Ya beda halnya dengan fitofarmaka ya. Kalau fitofarmaka ini udah uji klinis ya udah oke, udah ada memang khasiat itu udah jelas gitu ya. Tapi kalau kita minum jamu tiba-tiba cespleng gitu ya, sakit kepala minum jamu tiba-tiba hilang ya, terus gemuk gitu minum jamu toto kok cepet kurus gitu ya. Nah itu perlu waspada. Nah cespleng itulah yang membahayakan begitu Mas Nova. Nah kalau memang misalnya konsepnya itu dengan minum jamu itu kita seperti memupuk ya Pak, jadi bertumbuh badan kita sehat secara perlahan. Sampai kapan sih Pak? Kan saya butuhnya kan saya kan capeknya sekarang gitu. Minum sekarang seminggu lagi baru sehat kan kelamaan dong Pak. Berapa lama sih Pak kalau kita minum jamu itu terasa efeknya itu jangka waktu berapa lama? Iya, sebenarnya memang jamu itu kan memelihara kesehatan ya. Tentu kalau bagaimana efeknya ya Mas Noval nanti ternyata
sakitnya parah itu kan beda hal gitu ya. Berarti Mas Noval harus pendekatannya ke dokter, kemudian mendapatkan suatu resep obat yang memang harus penanganan segera. Nah, fungsi ke jamu ini kan kita memaintains nih gitu ya. Jadi artinya ketika memang sebagai suplementasi boleh gitu ya, oke gitu ya. Tapi ketika dikombin dengan obat kimia hati-hati gitu ya. Itu yang perlu menjadi garis bawahnya gitu ya, ditekankannya seperti itu Mas. Berarti memang ada perbedaan tujuan dari kita minum obat kimia dan obat bahan alam jamu ini. Memang untuk jamu ini kita memang lebih ke maintain daya tahan tubuh kita biar lebih sehat dan lebih prima dalam jangka waktu lama, bukan untuk mengobati pada saat itu juga Pak. Ya, kecuali fitofarmaka ya, fitofarmaka OHT kan itu udah ada khasiatnya, itu udah sudah ada klaimnya karena memang sudah teruji praklinis dan klinis. Jadi sebetulnya kalau di jamu itu membantu gitu ya, sifatnya membantu memelihara kesehatan, membantu mengobati panas dalam atau yang lainnya. Oke, menarik nih. Nah, kemudian ketika kita minum obat, mungkin teman-teman di sini baru tahu ya gimana ternyata jamu itu tidak ada efek cesplengnya. Nah, mungkin dari sahabat Bepom di sini beberapa ada yang udah terlanjur gitu minum obat karena minum jamu supaya badannya cepat bugar, cespleng pada saat itu juga. Nah, buat teman-teman yang udah terlanjur nih minum obat bahan alam mengandung BKO, ada efek sampingnya nggak sih buat teman-teman? Ya tentu ya, namanya bahan kimia obat tuh ada efek sampingnya gitu. Tapi kalau udah terlanjur, ya sebaiknya stop dulu gitu ya. Kalau ngerasa ada aneh nih ya, walaupun ya kita kan senang yang instan ya. Itu kan masyarakat juga senang, wah saya minum obat ini sembuh nih, terus sampaikanlah ya ke saudara-saudaranya atau yang lain. Tapi itu sebetulnya warning gitu ya, bahaya. Bahayanya apa gitu ya. Jadi Mas Noval tahu 3 teratas gitu ya, obat bahan alam ya, jamu yang banyak ditambahkan BKO. Itu yang pertama adalah dengan klaim pegelinu, yang kedua dengan klaim stamina pria, yang ketiga dengan klaim pelangsing. Apakah tiga-tiganya ditambahkan BKO yang legal? BKO kan sebetulnya boleh ya. Ya, BKO itu boleh, misalnya paracetamol gitu ya, dexamethasone gitu ya, sildenafil citra itu boleh legal. Itu boleh sebetulnya. Tapi ada yang nggak boleh pelangsing, sibutramine contohnya. Sibutramine itu dulu ya boleh sebagai pelangsing gitu ya, tapi sekarang udah dilarang nih. FDA ya, kemudian Badan POM sudah menarik dulu obat ya, ini obat yang mengandung sibutramine. Kenapa? Karena dari hasil penelitian uji klinisnya dia menyebabkan stroke dan serangan jantung. Bayangkan kalau itu masuk ke dalam obat bahan alam yang kita anggap itu lebih aman gitu kan. Itu kan artinya kesehatannya juga wah terganggu gitu ya. Dosisnya nggak terukur, iya gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya, nggak terukur karena di dalam kemasan itu hanya tertulis tuh Mas Noval mengandung misalkan jahe gitu ya, temulawak kan nggak ada BKO-nya, nggak tahu berapa gitu kan. Bayangkan ketika kita konsumsi paracetamol ya dengan dosis besar, kerusakan hati gitu ya. Sildenafil, oke buat bapak-bapak nih ya, stamina pria gitu, bisa menyebabkan apa, pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah itu menyebabkan apa, aliran darahnya nggak stabil kan, bisa akhirnya dia serangan jantung. Sibutramine yang saya sampaikan seperti itu. Nah, itulah sebetulnya dampak dan bahayanya. Maka ketika memang udah terlanjur ya kita stop gitu ya. Nggak ada jamu yang efeknya instan dan cespleng. Itu. Kalau itu untuk efek-efek sebut stroke mungkin nanti, gangguan hati, mungkin ada pelebaran pembuluh darah, itu jangka panjang atau bisa dirasakan dalam ya mungkin jangka pendek gitu. Jadi tergantung bagaimana kita meminumnya gitu ya. Apakah jangka panjang, jangka pendek pun ada gitu ya. Ketika memang dia punya komorbid ya, bayangkan ketika dia sudah punya riwayat penyakit misalkan hipertensi gitu ya, kemudian dia minum yang dianggap jamu untuk staminanya gitu ya, itu kan bisa langsung terasa tuh efeknya gitu ya. Artinya jadi semua yang kita tidak ketahui gitu ya, yang ditambahkan secara ilegal itu pasti berefek kepada kesehatan. Jadi kalau memang dari konsumen sendiri memang ada riwayat penyakit jantung mungkin, riwayat hipertensi, itu malah jadi adanya BKO dalam jamu men-trigger yang ada dalam. Iya dong, bahaya. Kalau kita nggak tahu tuh dosisnya berapa gitu kan. Kalau obat dokter kan udah jelas gitu, ada aturan pakainya gitu ya, batas pemakaiannya gitu. Kalau jamu kan masih ada paradigma tidak ada efek samping, aman gitu ya, akhirnya diminum terus-menerus gitu. Nah, ngomongin soal paradigma masyarakat nih, dari Bapak sendiri, dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, melihat tren di masyarakat nih, sebenarnya masyarakatnya udah aware belum sih dengan adanya obat bahan alam mengandung BKO? Udah pada tahu belum sih? Iya, ya, sebenarnya kalau dari kita sendiri ya Mas,
Mas Noval, Badan POM punya namanya public warning. Oke. Ya, public warning itu isinya hasil pengawasan kita, ya Badan POM, kita sampling dan pengujian di peredaran, tuh obat-obat yang mengandung BKU tuh udah kita public warning kan sekarang setiap bulan gitu ya. Jadi masyarakat tuh diharapkan tuh harus tahu gitu ya, melihat bahwa ini adalah obat-obat yang mengandung BKU yang sebaiknya dihindari gitu ya. Namun kan memang ya ada beberapa yang mungkin awareness-nya kurang gitu ya masyarakat akhirnya tetap saya minum ini aman kok gitu ya, saya minum ini nggak kenapa-napa kok gitu ya. Ya kita kan lebih mencegah ya daripada nanti terjadi baru menyesal seumur hidup gitu. Betul. Nah itu sebetulnya yang perlu kita waspadai. Berarti memang kita tuh dari Badan POM sendiri memang secara rutin tadi sebulan sekali ya ada produk yang kita rasa kandungannya mengandung BKO, jamu obat bahan alam mengandung BKO, kita rilis ke publik setiap bulannya supaya masyarakat tuh aware gitu. Nah, kalau misalkan dari masyarakat sendiri menemukan produk di marketplace gitu, di media sosial yang mungkin belum dirilis atau mungkin tenggelam gitu dari public warning yang setiap bulan dirilis oleh Badan POM gitu. Gimana sih cara masyarakat itu bisa tahu, oh ini nih yang pakai ada BKO-nya, oh ini nih yang aman kalau kita konsumsi. Cara membedakannya gimana? Ya sebenarnya gampang aja sih ya Mas Noval. Ketika nanti masyarakat beli di e-commerce nih gitu ya, ngelihat ada obat bahan alam nih gitu ya, pastikan obat bahan alam itu udah ada izin edar, itu yang pertama. Oke. Ya, ketika memang ada ya di deskripsinya oke izin edarnya, ya cek kan lewat cek BPOM bisa. Gitu. Jadi verifikasi kembali gitu ya. Jadi bisa saja yang ditampilkan izin edarnya itu adalah fiktif gitu ya. Tapi makanya kita cek kembali nih gitu ya. Jadi selain pas lihat di marketplace, pastikan ada nomor izin edarnya. Ketika ada bisa dicek kembali ke cek BPOM ya untuk memastikan betul-betul sesuai gitu ya. Karena kalau udah dapat izin edar BPOM kan kita udah evaluasi ya khasiat dan keamanannya gitu. Itu sebetulnya yang perlu diwaspadai dalam kita belajar secara online gitu daring. Oke, berarti dengan verifikasi langsung dengan aplikasi kita juga ada namanya BPOM Mobile ya, kita cek apakah memang ada izin edarnya dan kalaupun ada apakah memang terdaftar untuk produk tersebut. Ya betul, karena perlu diwaspadai juga nih Mas Noval, nggak sedikit di e-commerce yang produknya itu mencantumkan izin edar tapi ternyata izin edarnya fiktif gitu. Begitu datang masyarakat wah kok ini beda nih gitu ya, kok ini nggak ada. Nah itu perlunya kita membangun awareness kepada masyarakat nih konsumen sebelum membeli obat bahan alam secara online. Oke, nah menarik ini. Berarti dari Badan POM sendiri memang udah ada sarana, udah ada public warning, udah ada aplikasi untuk masyarakat cross check. Nah, selain dua itu apa aja sih yang udah BPOM lakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat terkait obat bahan alam mengandung BKO ini? Oke, sebetulnya kalau kita lihat kita punya pilar pengawasan ya Mas Noval ya. Badan POM nggak hanya kepada masyarakat juga gitu, tapi kita dari sisi pelaku usahanya. Ya masyarakat kita udah tadi ya fungsinya ya kita berikan KIE gitu ya, kita kembali edukasi ya melalui medsos Badan POM banyak ya. Hindari obat-obat BKO, kemudian inilah daftarnya yang kita rilis ya yang baru gitu ya. Nah pelaku usaha juga harus tahu gitu ya, karena obat BKO ini ada karena ada teori supply and demand gitu ya. Nah supply-nya ini demand kita Badan POM melakukan pencegahan, di supply-nya juga harus kita awasi gitu ya. Nah di pelaku usaha juga kita bina. Kemarin kita lakukan BIMTEK tuh kepada distributor depot jamu. Gitu ya, depot jamu bahwa jangan jual obat BKO gitu ya. Ini obat BKO yang masuk public warning gitu ya. Itu sebetulnya yang banyak kita lakukan. Selain kita memang tindak tegas tuh. Ya, tindak tegas para pelaku usaha yang memang dengan sengaja nih dia memproduksi dan mengedarkan obat bahan alam mengandung BKO. Karena sebenarnya di undang-undang udah diatur. Masa Undang-Undang 17 tahun 2023 ya tentang kesehatan, ya pasal 435 itu sudah ada. Kalau barang siapa yang dengan sengaja ya memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi gitu ya, obat bahan alam kan masuk ke dalam sediaan farmasi itu yang tidak memenuhi standar, dalam hal ini mengandung bahan kimia obat, itu bisa ada sanksi pidananya penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Itu sebenarnya udah ada sanksinya gitu ya. Itu yang kita terapkan gitu. Oke, berarti ini semua sudah diatur semuanya dari hulu ke hilir, dari produsen, distributor bahkan sampai konsumen ya Pak. Udah terbentuk ekosistem yang sehat di Indonesia ini terkait penggunaan obat bahan alam. Nah, kalau misalnya dari konsumennya sendiri nih Pak, kadang mereka suka self diagnose sendiri gitu kan, harus minum apa kalau bedanya seperti ini. Ini sebenarnya pengaruh nggak sih Pak? Pengaruh banget, menarik tuh ya. Jadi kami pernah survei tuh. Ya kami nyebar angket survei ke distributor depot jamu. Ini kira-kira apakah salah depot jamunya atau konsumennya gitu ya.
Ya ternyata faktor di konsumen juga ada, ya mereka melakukan self itu tadi ya, self diagnosis gitu ya. Bahkan ketika itu, apa, depot jamu ya, dia bilang, "Pak, saya dimarahin ibu-ibu," gitu ya. "Kenapa, Bu?" "Karena saya nggak jual BKO." Ibu-ibunya marah, "Mana apa obat yang biasa diminum suami saya," gitu, Stamina Pria ternyata, Mas. Nah itu kan, loh kok ibunya malah Malah lebih iya, tahu ya, malah dia lebih udah tahu tahu. gitu ya, karena minum ini suami saya cespleng gitu. Nah itu yang harus kita edukasi gitu. Jadi kebiasaan self diagnosis itu juga ya bisa berpengaruh gitu ya terhadap pembelian. Maka kita juga harus edukasi, jangan sembarangan mengkonsumsi obat bahan alam lu jamu, apalagi dengan klaim-klaim ya di e-commerce ya atau di online yang menyebabkan ya hilang seketika gitu ya. Terus gambar-gambar produknya juga kadang nggak sopan gitu ya, tidak semena itu Oke. juga perlu diwaspadai gitu ya. Artinya self diagnosis kalau mau minum herbal silahkan gitu ya, tapi lihat yang dibeli apakah sudah berizin edar ya, kemudian klaimnya sesuai tidak berlebihan gitu ya, dan jelas terdaftar di Badan POM sih yang paling penting. Gitu. Oh, berarti emang dari konsumen tuh kadang ada konsumen yang sok sok paham gitu dan langsung beli sesuai apa yang dia mau. Padahal itu salah ya, Pak. Ya, Tipikal ibu-ibu di iya betul. Indonesia banget ya. Karena kita kan terpengaruh instan gitu ya. Wah ini instan terus terpikir tadi jamu kok nih herbal aman ya, padahal udah dicampur BKO gitu kan. Itu kan sebenarnya yang salah gitu ya. Tapi untuk penambahan BKO sendiri nih sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi di Indonesia atau ada praktik-praktik serupa di negara-negara lain? Tentu kalau di negara lain ada ya. Itu adulteration itu kan ya memang dilakukan oleh oknum-oknum gitu ya. Ya misalkan kita kan juga ada sistem ya, support system yang antar negara ya, kita saling melaporkan Mas Nopal gitu ya. Jadi di negara luar tuh juga ada gitu ya, di Amerika gitu ya, kemudian di negara lain ya, ASEAN lah. Mereka juga ada praktek menambahkan herbalnya dengan BKO, dan itu kan kita saling melaporkan. Jadi ada pertukaran informasi antar negara yang kita juga akan disampaikan melalui public warning masing-masing gitu ya. Oke, menarik. Ada collabs di situ dengan FDA di negara-negara lain Iya, berarti. betul betul. Nah, mungkin kita sedikit sejenak dengan segmen lanjutan kita nih, Pak. Mumpung ada Pak Pur di sini, pakarnya, bisa kita lanjutkan ke segmen favorit kita, segmen mitos atau fakta. Jadi nanti saya bacakan nih Pak, suatu mitos yang beredar di masyarakat. Nanti kalau boleh Bapak luruskan nih Pak, apa yang saya sampaikan ini beneran fakta atau mitos nih Pak? Ya, ya. Oke, kita langsung lanjut aja Pak di pertama. Oke. Yang pertama adalah semua produk herbal itu pasti aman karena berasal dari alam. Mitos atau fakta? Pasti aman tuh mitos pasti. Oke. Kenapa mitos gitu ya? Ya karena walaupun itu dari alam, dari herbal, pasti ada suatu efek samping gitu ya. Nah itu yang perlu kita waspadai sebetulnya. Jadi aman sepanjang mengkonsumsi sesuai dengan aturan pakai dan tidak berlebihan. Oke, berarti tidak semua obat herbal itu berasal dari alam itu membuat produk tersebut aman. Ya, banyak contohnya Mas Noval gitu ya, kalau kita lihat ephedra ya. Ephedra itu kan dari bahan alam gitu ya, mahuang, tapi ternyata efeknya tuh bisa merusak hati ya dan yang lain. Contohnya lagi asam gelugur gitu ya, asam gelugur penggunaan jangka panjang pun juga tidak aman ya, karena bisa mengakibatkan kerusakan hati. Nah hal-hal seperti ini kan juga yang perlu waspada. Oke, berarti kuncinya ada di aturan minum, aturan Ya, pakai. jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Oke, menarik. Berarti kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau udah bertahun-tahun minum jamu nggak apa-apa, berarti aman. Mitos atau fakta, Pak? Mitos. Mitos juga nih berarti nih. Iya. Oke. Gitu ya. Artinya bertahun-tahun jamu itu tidak apa-apa berarti aman kan belum tentu gitu ya. Yang tadi saya bilang ketika mendapat suatu riset yang asam gugur itu tuh jangka minumnya sampai panjang Mas gitu ya. Sampai dengan 1 tahun lebih. Nah itu baru menimbulkan suatu efek gitu ya. Itu yang sebetulnya harus diwaspadai di kita. Gitu ya. Oke, berarti memang untuk jangka panjang itu tidak terasa, tapi butuh bagian tubuh itu ada efeknya, itu harus diwaspadai juga Iya, itu. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak kita. Yang ketiga, kalau produk mencantumkan klaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit sekaligus, kita harus waspada. Mitos atau fakta? Nah, itu fakta. Oke, Iya. kenapa tuh Pak? Nggak ada palu gada. Palu punya nggak ada artinya nggak ada obat yang bersifat sapu jagat gitu ya. Oke. Apalagi obat herbal itu menyembuhkan kanker, ya kemudian tumor, diabetes, hipertensi kayak klinik kesehatan gitu ya. Itu pasti nggak benar itu, dan itu fakta kita harus waspada.
Oke, berarti tidak ada obat herbal yang menyembuhkan berbagai Iya, penyakit sekaligus ya betul, Pak ya. betul, Harus kita waspadai, harus kita hindari juga berarti Pak. betul. Oke, lanjut masih terkait obat bahan alam. Produk herbal yang sudah punya izin edar pasti sudah melalui evaluasi keamanan, mitos atau Nah, fakta. itu fakta. Oke, Fakta. Karena di dalam izin edar kita melakukan evaluasi keamanan dan mutunya, gitu ya. Kita pastikan itu aman dikonsumsi oleh masyarakat, gitu. oke, berarti memang kalau kita menemukan produk yang sudah ada izin edar BPOM-nya, kita sudah bisa pastikan kalau itu adalah produk yang aman Iya, dikonsumsi karena sudah dievaluasi betul, oleh BPOM. betul. Nah, terakhir nih Pak, kita tutup nih Hmm. sesi mitos atau fakta. Sebelum kita tutup, ada nggak Pak kata-kata buat teman-teman buat sahabat BPOM nih? Ya, intinya jamu tuh warisan budaya kita ya, yang udah diakui oleh UNESCO. Maka kita harus jaga ya, kita harus lestarikan, jangan kita rusak Mas Opal dengan penambahan bahan kimia obat gitu ya. Karena itu udah menjadi hartanya Indonesia gitu ya. Itu yang harus kita jaga. Minum jamu boleh atau tidak, sangat boleh gitu ya. Ya sesuai dengan aturan pakai ya, tidak berlebihan ya. Kemudian pastikan kalau ketika ada produk jamu ya, dilihat izin edarnya ya, pastikan dicek BPOM ya, pastikan lagi apakah dia masuk ke public warning atau tidak, sehingga kita merasa aman nih ya untuk konsumsi obat bahan alam. Dan jangan lupa ketika ada efek samping ya, laporkan ke Badan POM gitu ya. Kita punya namanya MESOT Mas gitu ya, monitoring efek samping obat tradisional. Nah itu bisa ya, atau melalui Halo BPOM juga bisa ya, ketika ada efek samping ya yang dirasakan ketika minum jamu, nah itu juga dilaporkan. Mungkin itu Mas. Oke, kalau kita lapor efek samping obat bahan alam penggunaan itu berarti bisa lewat BPOM Mobile juga nggak sih Pak? Iya bisa Pak. Jadi semua keluhan ya, pengaduan tuh bisa lewat aplikasi BPOM Mobile. Ada di menu pengaduan. Di situ. Oke, berarti menarik juga dari BPOM juga memantau kalau ada efek sampingnya Iya, bisa dilaporkan betul. oleh masyarakat. Dan yang paling menarik ini berhati-hati minum obat bahan alam itu bukan cuma menjaga kesehatan tapi menjaga budaya Iya, juga. betul. Oke, terima kasih banyak Pak Wur Iya, atas terima kasih waktunya. Terima Mas kasih juga Noval. atas ilmunya, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, pada sahabat BPOM jangan lupa bagikan episode ini ke orang-orang terdekatmu dan ingat, sehat itu bukan soal instan tapi soal kebiasaan baik yang konsisten. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Pondasi Podcast Informasi dan Edukasi.